Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertemuan yang ketiga ini, Bapak akan membahas tentang pemeliharaan trafo distribusi. Ya, seperti yang kalian lihat di PowerPoint materi yang sudah Bapak bagikan di Edlink ya. Nah, ini kita akan bahas pemeliharaan trafo distribusi, walaupun kita akan membahas secara singkat ya, karena memang ya situasi dan kondisi ya. Baiklah, ini adalah trafo distribusi ya. Jadi trafo yang kita pelajari itu bukan trafo-trafo arus kecil ya, arus lemah ya, yang miliampere, tetapi kita udah ampere murni ya, atau kilo ampere ya. Karena trafo-trafo besar arus kuat yang suka dipakai untuk tegangan-tegangan menengah ya, ataupun juga tegangan tinggi ya. Nah, inilah trafo distribusi ya. Trafo atau sering disebut transformator adalah alat listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik tegangan tinggi ke tegangan rendah ataupun sebaliknya. Nah, di sini adalah pemeliharaan trafo distribusi. Komponen utama trafo di sini ada OLTC atau on load tap charger, ada gambarnya ntar, bushing, kemudian insulator atau penyekat, gasket, sistem saringan atau filter minyak isolasi. Kemudian peralatan sistem pengaman proteksi meliputi valve ya, relay, alat ukur, indikator-indikator. Nah, kemudian lanjut. Nah, peralatan utama trafo distribusi yaitu inti besi atau kernel, kumparan trafo, media pendingin, bushing, dan tangki serta kondensator khusus tipe basah, karena ada juga trafo tipe kering ya. Pemeliharaannya ini ya, kalian bisa lihat di slide-nya ya, trafo distribusi selalu dinaikkan sampai 5% ya. Nah, terus maksimal 1% hilang pada kWh meter ya. Jadi memang kalau untuk sampai ke rumah ya. Jadi memang ada loss gitu ya, ada losses ya dari trafo itu. Misalkan seberapa ampere arusnya ke rumah itu hilang, atau tegangannya pun sama ya. Karena di perjalanan itu ada losses, itu sudah biasa. Kemudian, nah, penyebab gangguan trafo ya. Biasanya trafo itu suka ya terjadi gangguan. Yang paling sering adalah yang kita tahu itu trafo distribusi itu kan selalu ditempatkan di tempat-tempat umum ya. Misalkan dalam satu perumahan itu ada gardu, nah di tengahnya itu kan ada tiang listrik, ada trafonya gitu. Nah, itu yang sering terjadi gangguan itu ya, biasanya seperti itu, tegangan akibat petir. Banyak juga yang tersambar petir trafo itu ya, ataupun misalkan dirusak orang ataupun terkena pohon ya. Bahkan kalau di jalan-jalan mungkin tertabrak mobil dan lain sebagainya. Ya. Di sini kan ada beban tidak seimbang, lost contact, ya, bushing pecah ya, atau bocor, kegagalan pada isolasi. Nah, itu juga bisa jadi ya, karena trafo itu, kalau trafo distribusi itu harus memakai minyak trafo. Terus ini pemeliharaan trafo. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak pengen ke sini. Nah, ini dia ya, trafo yang kita ini. Lihat di sini bagiannya ada oil level indikator. Nah, ini. Kemudian di sini ntar ada terminal box, well, ada satu lagi. Nah, ini bushing nih ya, penghubung ini bushing nih. Ya, yang isolator ya, yang seperti ini, yang seperti sirip-sirip ini rating plate ya, karena ini lempengan-lempengan besi ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini sedang memasang. Nah, ini dia sedang memasang ke bushingnya ini ya. Ini petugas ya. Nah, ini yang namanya trafo yang kita pelajari, trafo distribusi ya, seperti ini ya. Ini distribusi tegangan menengah ya, akan disalurkan kan. Nah, kalau yang kabel ini ntar bisa ke kabel bawah tanah ini ya, ini ke pipa. Nah, ini ya. Kalau ini, yang ini jalur SUTM ya, saluran udara tegangan menengah. Lanjut. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Di sini, nah ini ada namanya nih ya, HV bushing, LV bushing ya, nomor 7 dan 8. Nah, ini bushing-bushingnya nih. Jadi kalian tahu ya, bushing-bushingnya ini seperti isolator sebetulnya. Terus dilanjutkan. Nah, ada pemeliharaan trafo distribusi ya. Antara lain pemeriksaan nameplate ya.
pada trafo. Jadi di trafo itu kalau kita lihat di Indonesia ini, ya sebetulnya Bapak pengennya cerita banyak mengenai trafo ya. Karena Bapak juga ada pengalaman ya trafo-trafo di distribusi ini ya. Jadi kalau kita tatap muka itu lebih seru sebetulnya. Kita bisa banyak menemukan kasus di lapangan. Jadi trafo itu di Indonesia itu yang bagus sebetulnya ada beberapa, yaitu Starlight, ada juga BJ. Yang lebih unik itu sebenarnya BJ ya. Apa BJ itu? Nama Indonesia itu Bambang Jaya ya. Itu hebat sekali. Itu trafonya dia apa? Dia awet, dia tahan panas dia. Kalau misalkan penggantian olinya pun lama sekali ya. Kalau yang Starlight itu ada yang cepat rusak ya. Yang bagus itu di Indonesia BJ sebetulnya trafo itu ya. Nah, ini pemeriksaan free apa? Nah, ada pemeriksaan template dan juga pemeriksaan secara visual. Nah, ini dia. Kalau misalkan pemilihan trafo distribusi yang visual, lihat ini. Satu, cek kondisi tangki dari kebocoran. Cek kondisi baut-baut, cek kondisi bushingnya, cek palepnya, lalu termometernya, ya. Kemudian cek kondisi tap, ya, atau sadapan. Kemudian pemilihannya dengan melakukan maintenance secara berkala dan pemantauan kondisi transformator saat beroperasi, ya. Yaitu apa? Ya, maka yang terjadi adalah keandalan trafo makin meningkat ya, karena memang harus berkala ya pemeliharaan trafo itu. Kemudian memperpanjang umur atau masa pakai trafo, lalu menghemat biaya penggantian unit trafo ya, karena trafo itu kalau sudah rusak ya, jebol begitu ya, ataupun juga lalai dalam perawatan pemeliharaan, itu akan sulit, akan mahal sekali ya, harganya bisa sampai puluhan juta ya, atau kalau yang lebih besar ya bisa sampai ratusan juta ya. Baik, itu saja singkat ya. Ntar kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar ya, di kolom komentar materi, ntar Bapak coba jawab. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.